fil hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya, dhaifah. Memang diajarkan etika-etika dan adab-adab bertamu. Yang pertama, orang yang mau bertamu harus lihat waktunya. Tamu jam 1 malam. Yang punya rumah berhak untuk tidak terima, boleh. Terkecuali darurat ya. Terkecuali darurat. Jadi kita kalau mau bertamu di rumahnya seseorang, kita harus tahu nih waktu-waktunya. Sekarang kan dikasih fasilitas yang sangat mudah. Sebelum bertamu ada baiknya lapor dulu, WA dulu. Insya Allah mau bertamu jam sekian, biar orang siap. Kadang datang tiba-tiba, begitu. Kemudian datang di jam-jam yang mereka lagi istirahat. Itu adab. Dan kalau memang tidak dibukakan pintu, jangan merajuk. Yang punya rumah dia. Makanya disunnahkan di situ kita mengucapkan salam 3 kali. Salam pertama, belum ada jawaban, kedua, ketiga. Kalau tidak ada jawaban lagi, kembali pulang. Itu dilakukan oleh sahabat bernama Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari bertamu ke rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Diketok pintunya, kemudian diucapkan salam, tidak dijawab oleh Sayyidina Umar. Yang kedua kali juga tidak dijawab. Yang ketiga kali tidak dijawab. Falian Syarif, dia kembali pulang. Sayyidina Umar ternyata ada di dalam rumah, mendengar ada orang yang memberikan salam, maka beliau keluar. Ternyata Abu Musa sudah pergi. Dipanggillah Abu Musa al-Ash'ari. Kenapa engkau langsung pergi? Tidak tunggu dulu saya bukakan pintu. Kata Abu Musa al-Ash'ari, sami'tu Rasulullah. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian bertamu ke rumah seseorang, kemudian kalian ucapkan salam sebanyak 3 kali, dan dia tidak menjawabnya, falyan sorif, maka hendaklah ia kembali pulang. Begitu. Falyan sorif. Dan salam ini dijadikan sebagai tradisi para sahabat. Ketika sudah mendengar hadis seperti ini, yaitu mengucapkan salam 3 kali, tidak ada jawaban, mereka kembali. Sayyidina Umar mengatakan, apakah benar ini dari Nabi? Abu Musa mengatakan benar. Ada saksi tidak Nabi mengatakan hal ini? Kalau tidak ada saksi, saya akan hukum kamu. Kata Sayyidina Umar. Ternyata di bawah ada saksi. Ada beberapa sahabat yang menjadi saksi dan mengatakan wahakadza kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beginilah yang Nabi katakan. Kemudian saat itu juga Sayyidina Umar mengamalkan apa yang disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Jadi salam 3 kali. Suaranya sedang saja, gak usah teriak-teriak. Kadang-kadang orang panik kan dalam rumah tuh. Ada apa? Gak hanya bertamu. Sebenarnya salamnya kayak mau manggil berkelahi. Ketok pintunya sampai pintu mau roboh. Subhanallah, ini agama diajarkan keindahan. Dan harus dapat izin dulu baru masuk. Ada yang nyelonong masuk, gak ada. Salamnya tidak, pintu terbuka, masuk sampai ke dapur-dapur, buka makanan lagi. Kecuali sudah diizinkan oleh tuan rumah, artinya tuan rumah sudah menganggap dia layaknya keluarga. Tapi itu pun kurang terlalu baik. Di luar dulu. Bahkan kita diajarkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang dilahirkan 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Kalau mengetok pintu dan memberikan salam kepada orang yang kita hendak bertamu ke rumahnya, jangan berdiri di depan pintu, tapi di samping pintu. Terserah, disesuaikan kondisi, kanan atau kiri itu kita kondisikan. Tapi jangan di depan
pintu. Kenapa? Karena nanti kita melihat ke dalam rumah. Dan melihat ke dalam rumah tanpa ada izin dari tuan rumah sudah kena dosa. Nabi katakan, kalau ada yang seperti itu, melihat rumahnya orang tanpa izin, saya ingin menusuk matanya. Kata Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, diajarkan etika. Kenapa dilarang? Karena bisa jadi orang habis mandi, kan, pakai handuk, yang biasanya istrinya, saudari wanitanya menggunakan kerudung penutup jilbab, di rumah kan dibuka, ini ngelihat begitu. Jadi posisinya jangan di depan pintu, di samping kanan atau kiri, dikondisikan rumah tersebut. Baru ketok salam, gitu. Bukan salam menghadap begitu, tapi di samping sekiranya dia tidak bisa melihat ke dalam. Indah bukan Islam? Indah. Mengajarkan akhlak yang sangat luar biasa. Salam sekali, 2 kali, 3 kali, dia tunggu tidak ada jawaban. Ada riwayat yang menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salam berulang-ulang kali ketika bertamu ke rumah salah seorang sahabat. Itu tidak dijawab salamnya Nabi. Padahal mereka ada dalam rumah dan mereka mendengar itu. Nabi sedang memberikan salam kepada mereka. Datang ke rumah tersebut, Nabi ucapkan salam. Assalamualaikum. Satu keluarga dengar. Tapi mereka bilang, jangan dulu dijawab. Nabi ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tidak menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menjawab. Nanti sudah 3 kali Nabi salam mau pergi, baru mereka buka pintu. Kemudian Nabi mengatakan, kalian mendengar salam yang saya sampaikan ketika bertamu ke rumah kalian? Satu keluarga mengatakan, benar ya Rasulullah, kami mendengar salammu. Lantas kenapa kalian tidak menjawab? Kami ingin dapat berkah dari salammu terhadap rumah kami. Kan salam itu kan doa. Makin banyak Nabi mengucapkan salam, makin berkah rumah tersebut dengan doa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi ini dipraktikkan ke Nabi Muhammad. Jangan kepada kita, nanti kasihan yang bertamu. Jadi sengaja mengulur-ngulur biar Nabi makin banyak mengucapkan salam. Kemudian ucapan salam itu harus jelas. Sekarang sudah jadi singkatan. Hukum. Itu kamus Lisanul Arab, kamus Tajul Arus, kamus Al-Muhit, kamus-kamus pakar-pakar bahasa Arab yang menulis kamus-kamus itu tidak masuk dalam kamus. Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin panjang makin besar pahalanya. Nabi duduk dengan para sahabat. Disebutkan di dalam kitabnya Al-Habib Muhammad Al-Haddad, Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq. Nabi duduk dengan para sahabat. Seseorang masuk, mungkin di rumah waktu itu atau di kemah. Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi, Waalaikumsalam. Kemudian Nabi katakan ashrun, 10. Orang kedua masuk, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi katakan ishrun, 20. Sahabat mendengar nih, 10, 20. Orang ketiga masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi katakan thalathun, 30. Bingung sahabat, apa maksud dari Nabi mengatakan 10, 20, 30? Ya Rasulullah, maksudnya apa? 10, 20, 30. Kata Nabi, yang pertama tadi dia memberikan salam Assalamualaikum, pendek kan? Ashrun, dia dapat pahala 10. Orang kedua yang masuk salamnya agak lumayan panjang.
Assalamualaikum warahmatullahi saja. Nabi katakan 20, dia dapat pahala 20. Nah, orang ketiga lengkap salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi katakan salasun, dia dapat 30 pahala. Jadi salam yang lengkap, yang jelas, biar kita dapat fadail dan pahala yang besar dari salam tersebut. Jadi salam itu adalah jaminan. Jaminan apa? Ketika kita mengucapkan salam kepada seseorang, maka orang itu sudah selamat dari kejahatan kita. Dari kejahatan lidah kita, dari kejahatan tangan kita. Itu namanya salam. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Artinya kamu selamat karena kita sesama muslim khususnya. Maka saya menjamin tidak akan merusak harga dirimu, kehormatanmu, tidak akan mengganggumu dengan lisan, tidak akan mengganggumu dengan tangan. Itu hakikat salam. Nabi katakan di dalam hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Hakikat orang muslim, al-muslimu, yaitu dia menjaga dirinya tidak mengganggu orang muslim yang lain dengan kejahatan lidah dan tangannya. Itu hakikat salam. Jadi ini beberapa etika ketika kita bertamu, jangan melihat ke dalam pintu, tapi kita posisinya di samping. Kemudian ucapkanlah salam, dan yang berikutnya itu carilah waktu yang dimana waktu tersebut tidak mengganggu dari pemilik rumah itu. Diajarkan juga satu ilmu agar rumah kita berkah. Kita juga disunnahkan kalau pulang ke rumah kita, walaupun tidak ada orang, kita buka itu pintu, disunnahkan kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu pakai salam itu juga boleh. Walaupun di dalam rumah tidak ada, agar apa? Rumah menjadi berkah. Menjadi berkah dengan ucapan salam.